Pemirsa, beberapa jam setelah DPR RI menyetujui naturalisasi Kevin Dix, indikator politik Indonesia melansir hasil surveinya menyangkut kebijakan naturalisasi pemain tim nasional. Hasilnya, mayoritas atau 71,5% responden menyatakan setuju dengan kebijakan yang digeber habis oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu. Ya, sambil menunggu laga kontra Jepang tanggal 15 November nanti serta versus Arab Saudi di 19 November nanti, kita akan diskusikan tentang sumbangan para pemain diaspora dalam kebangkitan timnas Indonesia mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Disclaimer ya pemirsa, naturalisasi di sini merujuk pada pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing atau pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti biasa, sudah hadir bersama saya di studio. Ini narsum favorit saya nih, koordinator Save Our Soccer, Bung Akmal Marhali. Apa kabar, Bung? Baik, baik. Dan di ujung sambungan Zoom sudah bersama kita peneliti umum dari Indikator Politik Indonesia, Bung Kennedy Muslim. Halo, apa kabar? Baik, Bang. Iya. Bung Kennedy ini peneliti utama ya, bukan peneliti umum, peneliti utama. Sebelum saya tanya lebih lanjut ke Bung Kennedy, saya mau tanya Bung Akmal dulu, naturalisasi atau diaspora? Naturalisasi bahasanya gitu. Bahasa di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Ya. itu adalah warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia ataupun kemudian warga negara punya keturunan Indonesia, punya darah Indonesia tapi sudah menyatakan diri menjadi warga negara asing untuk kemudian kembali menjadi warga negara Indonesia, ya nama prosesnya adalah naturalisasi. Ya. Oke, nah sekarang kita kembali kepada yang menghasilkan angka 71,5% ini ya. Karena biasanya panggil Mas Kennedy Muslim gara-gara bahas bola jadi Bung Kennedy Muslim nih. Gimana Mas Kennedy, bagaimana sampai ada angka tinggi seperti itu? Ya, Bung Doni, jadi memang indikator ini melakukan survei di pertengahan Oktober kemarin ya, tanggal 10 sampai 15 dengan 1.200 responden. Ini sampel standar untuk survei nasional. Ya. Dan memang kita menyelipkan pertanyaan ini terkait dengan survei yang kita lakukan terkait dengan kemarin approval rating Pak Prabowo. Jadi pertanyaan ini kita disclaimer, ini kita sisipkan juga. Oke. Jadi kita masukkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isu naturalisasi ini untuk mengetahui persepsi dan juga sentimen publik terhadap isu yang hangat seputar sepak bola nasional kita. Jadi memang kita temukan dari hasil temuan survei kami sekitar 70% awareness dulu ya. Kita tanya awareness apakah publik itu tahu atau pernah dengar bahwa ada pemain naturalisasi dalam timnas sepak bola Indonesia. Dan di sisi level awareness itu 53,7 atau 54% itu tahu gitu ada pemain naturalisasi di timnas sepak bola Indonesia. Dan kita tanya lebih lanjut gitu loh. Pemain naturalisasi kita jelaskan terhadap semua responden bahwa pemain naturalisasi adalah atlet luar negeri yang memiliki garis keturunan atau darah Indonesia yang kemudian disumpah menjadi warga negara Indonesia untuk bermain membela timnas Indonesia. Apakah Ibu Bapak setuju dengan naturalisasi pemain tersebut? Nah, dan ini kita temukan di survei kami, survei nasional kami, sekitar 60,9% setuju dan 10,6% sangat setuju. Jadi jika dijumlah itu sekitar 70% setuju dengan ide naturalisasi pemain timnas Indonesia gitu. Yang kurang setuju dan tidak setuju hanya sekitar 13% dan 15% menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Mungkin ini 15% ini orang yang tidak terlalu mengerti bola atau tidak terlalu peduli dengan sepak bola ya, Mas. Jadi seperti itu kira-kira temuan dari survei nasional indikator Bang Doni untuk isu naturalisasi pemain timnas. Ya, Mas Kennedy, angka 71,5% ini menurut Anda kalau kita bicara tentang survei, apakah angka yang luar biasa tinggi atau ini karena momentumnya masyarakat kita kemudian sedang lagi dalam suasana dalam tanda petik ya, mabuk bola, kemudian lagi mendukung timnas kita dengan banyak prestasi yang membanggakan. Komentar Anda? Ya, tentu ini tidak bisa dilepaskan dari sentimen atau euforia ya yang ada di persepak bolaan nasional kita gitu loh.
itu memang sangat mempengaruhi opini publik kan maksudnya. Jadi opini publik ini dinamis, bukan hanya di dunia politik, dunia sepak bola juga sangat dinamis gitu loh, sentimen dan opini publik ini gitu. Jadi memang saya melihat kecenderungan atmosfer euforia ini yang mempengaruhi jawaban responden dan juga sentimen mereka terhadap optimisme terhadap timnas kita saat ini gitu loh, di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir yang juga mencatatkan kepuasan terhadap kepemimpinan Pak Erick juga sangat tinggi ya, mencapai sebentar saya cek dulu, itu mencapai bahkan hampir 90 Wow. 95% gitu. Yang kurang puas itu cuma 4,4% Wow, atas tinggi kepemimpinan ya. Pak Erick Thohir gitu loh. Ya, jadi memang ini tidak bisa dilepaskan ya faktor satu dengan faktor yang lainnya gitu. Iya, Jadi iya. memang Saling terkait euforia ya. ini ya saling terkait, prestasi yang PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick menimbulkan euforia masyarakat dan itu juga berimbas pada kebijakan yang diambil oleh PSSI untuk menaturalisasi pemain juga direspon positif oleh publik, tercermin dari tingginya angka persetujuan mereka untuk isu naturalisasi pemain ini. Iya, saya nggak usah pinjam angkanya Erick Thohir lah. Angka khusus 71,5% saja, kalau dia adalah calon kepala daerah dan dua pasang calon yang ikut, dia menang satu putaran 71%. Saya ke Bung Akmal. Bung Akmal, apa angka 71,5% ini bagaimana Anda menerjemahkannya nih? Kalau kita bicara dari sisi pembinaan sepak bola di tanah air kita. Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa naturalisasi ini adalah keniscayaan ya, bahwa ini adalah globalisasi sepak bola yang tidak bisa dihindari. Ya. Apalagi kemudian FIFA juga bukan cuma sepak bola loh. Iya, bukan cuma sepak bola, tapi dalam kaitan ini saya ingin menyangkutkan dengan statuta FIFA. Statuta FIFA memberikan ruang untuk itu sehingga kemudian ada payung hukum yang bisa dilakukan oleh setiap negara anggota FIFA untuk melakukannya. Di pasal 19 disebutkan ada 4 cara sebuah negara bisa mengambil pemain untuk dinaturalisasi. Yang pertama adalah bahwa pemain tersebut lahir di negara bersangkutan. Yang kedua, ayah dan ibu kandungnya tinggal di daerah yang terkait. Yang ketiga adalah kakek neneknya tinggal di daerah terkait atau di negara terkait. Yang keempat adalah mereka yang tinggal di sebuah negara yang sudah 5 tahun dan 5 tahun berturut-turut di usia 18 tahun. Artinya ketika kemudian salah satu dari 4 syarat ini dipenuhi, maka proses naturalisasi itu diizinkan oleh FIFA. Nah, terkait misalnya dengan naturalisasi, ini bukan barang baru buat sepak bola Indonesia. Bahkan sebelum kita merdeka, di sepak bola, dalam konteks sepak bola, kita sudah melakukan proses naturalisasi ketika kita tampil di Piala Dunia 1938 atas nama East Indies, atas nama Hindia Belanda. Bahkan bukan cuma pemain keturunan Belanda yang ikut tampil di dalam tim nasional kita. Ada 4 komponen. Yang pertama pemain pribumi, ada Ahmad Nawir di sana, kemudian juga Sudarmaji. Kemudian ada pemain-pemain keturunan pemain-pemain berdarah Belanda seperti Zan Moher. Kemudian ada pemain keturunan antara Belanda dengan Maluku, ada Patiwael di sana. Kemudian ada juga pemain-pemain keturunan Cina, Tan Moheng. Nah, artinya di situ sudah bergabung sejumlah pemain bola dari berbagai negara. Belum ada Republik Indonesia. Belum ada Republik Indonesia. Sekarang kemudian ada konteks, saya ingin bercerita tentang konteks ketika kita sudah merdeka. Pada 1952 itu naturalisasi di sepak bola pertama kali dilakukan ketika Indonesia merdeka. Ketika itu ada pemain dari Belanda, salah satunya Arnold van der Veel, itu kiper yang bermain di PSIS Semarang. Ketika itu ada Perch, kemudian juga ada Den Bosch yang juga main di Perserikatan ketika itu. Mereka kemudian menjadi pemain nasional Indonesia, bahkan Arnold van der Veel. Jadi kalau mau bicara siapa kiper naturalisasi pertama, bukan Martin Paes, tapi Arnold van der Veel. Dia main 15 kali bersama tim nasional Indonesia pada 1952 sampai 1954. Tapi ketika itu ada anti Belanda. Ketika itu ada anti Belanda, sehingga kemudian Arnold van der Veel memutuskan untuk kembali ke Belanda
dia membela klub Excelsior dan juga Fortuna Sittard, klub yang kemarin menjadi klubnya Ragnar Ortmangun, sampai kemudian tahun 54 ketika reda anti Belandanya, Van der Veel kembali ke Indonesia dan bermain untuk PSMS sampai kemudian menutup karirnya bermain di Pahang, Malaysia. Artinya ini bukan sejarah baru. Yang kedua, kalau dalam konteks tadi disampaikan oleh indikator bahwa ada keterkaitan antara prestasi tim nasional saat ini dengan kecenderungan publik menyetujui naturalisasi, itu ada benarnya. Karena kita punya pengalaman 2010 misalnya, kondisi sepak bola kita tidak baik. Kalau dari materi pemain misalnya waktu itu ada pemain seperti John Van Boekring yang juga pernah main di klub-klub besar juga, di Feyenoord, kemudian ada Tony Kusel yang main di Vitesse, kemudian ada Ruben Boar Banaran. Namun ketika itu situasi dan kondisi PSSI tidak sedang kondusif, sehingga kemudian muncul penolakan-penolakan yang terjadi. Nah sekarang kenapa kecenderungan masyarakat sangat setuju? Karena ada kaitannya bersinergi atau beriringan dengan prestasi yang didapat. Bahkan tim nasional Indonesia saat ini adalah negara satu-satunya negara di Asia Tenggara yang meloloskan tim nasionalnya 3 tim nasional sekaligus ke Piala Asia, U17, U20 dan tim nasional senior. Berdiri sejajar dengan 8 negara elit sepak bola. Ada Jepang di sana, ada Australia, ada Korea Selatan, Korea Utara, Uzbekistan, Iran, dan juga Cina. Artinya saat ini bahkan Asia Tenggara iri dengan apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini terkait dengan proses naturalisasi. Prestasi timnas kita sekarang ini yang menjadi pendorong angka 71,5% tadi tinggi. Betul, begitu. betul, karena prestasi. Karena kita sudah punya pengalaman, kita melakukan proses naturalisasi yang sama di tim nasional Indonesia, tapi prestasinya tidak naik, maka kemudian persepsi publik jadi berubah. Artinya ini adalah bom waktu menurut saya. Bom waktu artinya begitu? Ini kan sepak bola ini tidak selalu kemudian berada stabil di atas. Gitu ya? Iya kan? Ada kalanya kita prestasinya menukik atau turun. Sebagai contoh, Spanyol dari 2008 sampai 2012 dia raja Eropa dan raja dunia. Tapi kemudian prestasinya turun sampai kemarin mereka juara lagi Piala Eropa kan 2024 kemarin. Artinya ketika ada proses transisi, inilah yang mungkin akan muncul kecenderungan publik untuk sedikit menurun terhadap kecenderungan proses itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa sekarang harapan publik sangat tinggi terhadap pemain-pemain yang didatangkan saat ini. Total semua sudah 15 pemain. Kalau tambah nanti ada Kevin Ditch yang akan diusahakan untuk kemudian diproses naturalisasinya tanggal 7 November akan disumpah di Denmark. Kemudian diharapkan bisa main lawan Jepang. Ini akan nambah jadi 16 pemain ya. Artinya dengan materi pemain yang ada saat ini, sudah kemudian masyarakat pasti harapannya sangat besar untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia ya. Ke Piala Dunia minimal kita berada di peringkat 3-4 untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Tapi kemudian misalnya di babak keempat ini terjadi penurunan misalnya ya kan, atau ternyata misalnya di babak ketiga ini kita gagal berada di posisi 3-4, itu akan berubah persepsi publik pastinya. Nanti kita minta Mas Kennedy Muslim untuk melakukan riset di Spanyol dan juga nanti setelah babak-babak selanjutnya. Tapi Mas Kennedy, angka 71,5% itu menurut survei sebenarnya apakah sangat terkait erat dengan misalnya responden Anda yang memang usia muda yang kebetulan juga pecinta sepak bola? Itu yang pertama. Terus kaitannya dengan angka di atas 90%. Sosok Erick Thohir atau apapun sebenarnya kalau bicara tentang Erick Thohir, masyarakat akan mendukung. Bagaimana menerjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana hasil survei ini? Ya, kalau dari sisi usia memang benar kalau dari sisi usia, kalau awareness soal naturalisasi memang kita lihat dari sisi usia memang di bawah 40 tahun ya yang banyak mengetahui soal isu naturalisasi. Paling muda berapa umurnya tuh, Mas? Pemain muda kan bukan pemilih, maksud saya responden yang berusia muda itu kan cenderung lebih mengikuti ya isu sepak bola gitu ya. Tapi kalau kita lihat tingkat dukungan terhadap isu naturalisasi ini tidak ada pola yang jelas. Jadi baik dari yang responden muda maupun sampai usia 55 tahun ini relatif stabil gitu. Tingkat dukungannya di atas 70%, di kisaran 75% gitu. Memang ada sedikit penurunan di responden berusia 55 tahun ke atas. Itu tingkat dukungan memang yang setuju dengan isu naturalisasi ini di
angka 60%, di bawah rata-rata tingkat persetujuan survei secara umum gitu ya. Ya, mungkin yang di Tapi atas ini 60 mungkin tahun bisa itu sudah dijelaskan yang tidak di kuat atas. begadang kali ya. Ya, mungkin juga mereka lebih cenderung konservatif ya, maksudnya Oke. lebih isu nasionalisme gitu mungkin ya. Tapi ini tadi saya ingin menyoroti apa yang Bung Akmal tadi katakan. Mm-mm. Memang isu naturalisasi ini sangat terkait erat dengan konteks prestasi tadi ya. Ya. Jadi kita di survei kita juga menanyakan gitu terkait dengan isu jumlah pemain naturalisasi. Kita berusaha survei dengan seobjektif mungkin kan. Kita memberikan dua opini terhadap responden. Ada yang berpendapat bahwa jumlah pemain naturalisasi timnas sepak bola Indonesia saat ini sudah terlalu banyak dan seharusnya kita memprioritaskan pemain asli Indonesia. Tapi ada pendapat kedua, kita sodorkan kepada responden, ada pendapat bahwa tidak masalah banyak pemain naturalisasi asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Oke. Di antara dua pendapat ini, ternyata kita temukan 55% lebih dari separuh atau mayoritas responden mengatakan tidak masalah jumlah pemain naturalisasi itu banyak atau sedikit, asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia, ketimbang ada 31% yang mengatakan bahwa jumlah pemain naturalisasi timnas saat ini sudah terlalu banyak dan seharusnya memprioritaskan pemain asli Indonesia. Gitu. Artinya 31,5% responden mengharapkan itu pemain lokal, begitu? Ya, benar. Tapi ada mayoritas atau 55% responden mengatakan tidak masalah jumlah pemain naturalisasi itu banyak sepanjang itu bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia gitu loh. Jadi kata kunci prestasi ini yang menjadi keywordnya ya Mas ya. Jadi memang tadi Bro Akmal udah mengatakan ini memang harapan dan juga tantangan gitu bagi PSSI dan juga bagi pengurus di PSSI itu bagaimana mempertahankan prestasi gitu dan juga atmosfer euforia ini karena isu naturalisasi ini bisa menjadi bumerang juga ketika tidak diimbangi dengan prestasi yang meningkat gitu loh ke depannya. Ya, kita sih berharap prestasi timnas naik terus ya. Kalau turun, saya tidak usah minta Mas Kennedy Muslim untuk melakukan penelitian lagi. Mungkin hasilnya akan berbeda. Tetapi dari hasil penelitian Anda, Mas Kennedy, selain nama Erick Thohir, apakah juga ada pertanyaan nama-nama pemain naturalisasi kita yang kemudian diunggulkan atau jadi pemain yang paling favorit, yang mungkin bisa jadi masukan buat Coach STY atau Ketum PSSI untuk mematok nama itu terus lebih lama, gimana? Kebetulan di survei kali ini kami tidak secara detail ya menanyakan setiap nama pemain naturalisasi, tapi memang ada pertanyaan terkait dengan persepsi responden terhadap kualitas permainan timnas sekarang kan di bawah kepemimpinan Pak STY juga gitu, Coach STY, Sintayong. Jadi memang menurut responden itu hampir 80% mengatakan kualitas permainan timnas sekarang sudah sangat bagus atau bagus gitu loh. Yang mengatakan kurang bagus hanya sekitar 4,5% gitu loh. Jadi memang ini ada dukungan publik yang positif yang berasal dari persepsi bahwa sudah ada peningkatan dari permainan timnas kita saat ini gitu di bawah kepemimpinan Coach Sintayong ya. Oke, tapi saya masih penasaran kenapa sih Indikator Politik Indonesia kemudian melakukan survei terhadap soal naturalisasi ini? Ya ini kan karena belakangan memang isu naturalisasi menjadi isu hangat ya di media-media, bahkan kemarin di RDP dengan DPR Komisi 10 ya kalau tidak salah, itu isu naturalisasi juga sempat menjadi kontroversi ya, maksudnya dan salah satu anggota DPR pun juga sempat menyecar Menpora kita gitu terkait dengan isu naturalisasi ini karena isu ini memang isu yang sensitif ya, tapi dengan adanya survei ini kita bisa secara objektif mengatakan bahwa sentimen publik ini, aspirasi dari publik tidak bisa dikesampingkan juga oleh wakil-wakil rakyat kita di DPR bahwa ada dukungan publik yang cukup tinggi, maksudnya kalau tidak bisa saya katakan sangat tinggi ya, maksudnya 70% tersebut gitu kan, maksudnya terhadap isu naturalisasi sepanjang tadi caveatnya itu
bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia ke depannya. Ya, sayangnya kan kita tidak bisa melakukan survei terhadap calon kepala daerah naturalisasi ya, Mas Kennedy ya. Tidak ada ya. Cuma masih penasaran lagi nih sebelum ke Bung Akmal nih. Dari 1.200 responden itu sebarannya di mana? Kota besarkah? Ada kota tingkat 2 atau ya saya cuma ingin tahu artinya mereka ini terpapar informasi dengan cukup baik atau seperti apa gitu Mas Kennedy? Karena ini surveinya ini kita sisipkan sewaktu kita menyurvei terkait dengan harapan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Jadi memang survei ini survei standar representatif secara nasional. Jadi tidak hanya di kota-kota besar tapi di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh provinsi dan juga dengan berbagai latar belakang demografi yang sudah representatif mencerminkan populasi pemilih rakyat Indonesia gitu. Oke. 17 tahun ke atas ya. 17 tahun ke atas ya. Nanti abis ini pokoknya Indikator Politik Indonesia bikin survei analis sepak bola favorit, pasti salah satunya Akmal Marhali. Bagaimana membaca ini hasil survei? Betul, betul. Ya, artinya kalau kita berbicara tentang survei pasti dasarnya cukup jelas dan kuat. Tapi saya melihat hasil survei yang dilakukan oleh Indikator ini emang ada faktor yang ikut mendukung dan saya sependapat dengan hasil ini. Artinya ini data yang valid menurut saya. Kenapa? Yang pertama gini, kalau dalam teori ekonomi ada dua hal yang kemudian membuat daya tarik dari naturalisasi ini tinggi. Yang pertama adalah prestasi tim nasional. Nah, ketika tim nasional kita sedang berprestasi, maka teori supply and demand-nya adalah bahwa pemain-pemain yang di luar negeri yang punya darah Indonesia itu semakin tertarik untuk menjadi pemain tim nasional Indonesia. Kenapa? Karena teorinya gini, ketika dia tidak punya peluang untuk main di tim nasional Belanda, maka dia punya peluang untuk main di tim nasional Indonesia dan punya peluang untuk main di Piala Dunia. Bukan misal second choice kan? Bukan, second choice kalau menurut saya. Karena menurut saya gini, naturalisasi dalam konteks apapun itu adalah delusional. Ya kan, mereka sekarang gini, tim nasional Belanda dengan tim nasional Indonesia kan bandingan jauh. Jadi kalau kemudian ada target utama pemain-pemain ini misalnya, contoh Kevin Ditch, awalnya kan ragu untuk main di Indonesia karena dia berpikir masih punya peluang untuk main di tim nasional Belanda. Sehingga kemudian ketika peluang itu tertutup, ada peluang di Indonesia akhirnya diambil, ya kan? Karena apa? Ini soal peluang, kesempatan. Ya, karena gini, bukan bicara kebangsaan. Buat pemain sepak bola membela negara, main di Piala Dunia adalah cita-cita terbesar. Buat pemain bola bukan gaji tinggi, ya kan? Cristiano Ronaldo, Messi, cita-cita terbesar adalah membela negaranya di Piala Dunia. Nah, ketika ada sebagai contoh misalnya di Inggris saat ini saja, Greenwood gitu kan, mantan pemain Manchester United, dia sampai bertanya kepada Thomas Tuchel apakah dia akan masuk ke tim nasional Inggris. Kalau tidak dia akan main di tim nasional negara leluhurnya di Afrika Selatan, di Afrika gitu kan, di benua Afrika. Artinya potensi-potensi ini kan bisa jadi terjadi. Misalnya Tijani Raiders kan, ada Tijani Raider, ada Eleanor Raider adanya. Ini kan dua negara yang dua kakak beradik yang dua pilihannya berbeda. Tijani Raiders dia punya peluang untuk main di tim nasional Belanda, dia pilih tim nasional Belanda. Betul. Ketika Eleanor Raiders tidak punya peluang untuk main di tim nasional Belanda, ada peluang dia membela negaranya Indonesia, negara leluhurnya, maka dia pilih itu. Barangkali nanti Indonesia lolos, Belanda lolos, akan ketemu di putaran final Piala Dunia 2026. Artinya aspek gitu. nasionalisme juga ada dong di sini. Ada dong, ada, pasti ada. Tapi kan yang menjadi sangat penting saat ini adalah bahwa ketika mereka datang, ekspektasi publik kan akan sangat tinggi. Sekarang dengan datangnya misalnya Mesilger, harganya aja, market value-nya aja 121 miliar. Kalau dibandingkan dengan seluruh skuad Thailand masih mahalan Mesilger. Di seluruh skuad Malaysia, seluruh skuad dari Vietnam masih mahalan Mesilger. Artinya dengan harga yang sangat tinggi ini, ya pastinya publik akan berharap bahwa prestasinya juga didapat dengan tinggi. Nah, ini yang kemudian menurut saya bisa jadi bom waktu. Kalau kemudian hal ini yang saat ini sedang puncak, kemudian ternyata bangunan yang sedang dibangun ini runtuh, itu pasti akan persepsi publik akan sangat berbeda. Sekarang yang bisa dijadikan acuan seperti ini. Dulu ketika Cristiano Gonzalez, Irfan Bahdim menjadi pemain tim nasional, kemudian naik prestasinya dengan menjadi runner up, maka ketertarikan orang untuk menjadi pemain Indonesia sangat tinggi ketika itu. Bahkan sekarang ditanya seluruh pemain asing yang ada di Indonesia mau nggak jadi warga negara Indonesia dengan tampil di tim nasional, pasti mau. Terakhir yang saya dengar kemarin Leo Gaucho, strikernya Borneo FC yang sekarang jadi top scorer. Bahkan dia menyatakan bahwa saya siap kalau kemudian saya
harus menjadi warga negara Indonesia. David Da Silva, Persib Bandung yang sedang cedera, bahkan kasih kode, saya siap kalau Indonesia tidak punya striker, saya siap untuk menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena membela negara dalam konteks Piala Dunia itu adalah cita-cita tertinggi pemain bola dan kebanggaan gitu. Artinya ketika kemudian itu tidak didapatkan di negara yang dia sudah putuskan menjadi warga negara Indonesia, maka dia bisa pilih negara lain. Sebagai contoh misalnya, Zinedine Zidane kan Aljazair, ya kan? Tapi dia kemudian tinggal di Prancis. Dia lihat dari Aljazair sama Prancis, potensi peluangnya adalah main di tim nasional Prancis karena peluang untuk jadi juaranya lebih besar. Dan kebetulan Zidane potensinya tinggi gitu kan. Kalau Zidane tidak potensinya tinggi, nggak mungkin dia jadi pemain tim nasional Prancis. Mungkin dia akan jadi pemain tim nasional Aljazair. Nah, ini konteks yang menurut saya adalah pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pemain sepak bola ketika dia punya peluang untuk main di beberapa negara dan peluang itu dibuka oleh FIFA. Jadi ini sebenarnya hal yang wajar kalau kemudian setiap negara melakukan itu. Bahkan kalau kita lari ke belakang lagi misalnya Jepang melakukan proses yang dilakukan di Indonesia saat ini. Bahkan saya berharap Indonesia mencontoh Jepang. Jepang ketika kemudian porak-poranda, bahkan Indonesia pernah mengalahkan Jepang 7-0 pada Piala Kemerdekaan pada 11 Agustus 1968. Bahkan kalahkan Jepang juga 5-3 di Asian Games 1954. Jepang langsung melakukan revolusi sepak bolanya dengan membuat 100 vision sepak bolanya itu 1000 tahun visi sepak bolanya itu. Kemudian ini soal ini saya akan lanjutkan nanti. Tapi saya tidak ingin membuat Mas Kennedy Muslim jadi pengamat sepak bola ya. Nanti kita lanjutkan itu Bung Akmal. Cuma saya minta pertanggungjawabannya Mas Kennedy Muslim terhadap hasil riset ini. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada Perserikatan PSSI dan juga timnas kita biar bisa jadi rujukan untuk melakukan pembenahan, pengelolaan, manajemen yang lebih baik lagi kalau terkait dengan pemain naturalisasi. Mas Kennedy. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya Bung Doni, maksudnya dari hasil survei ini kita bisa melihat memang saat ini mayoritas responden atau mayoritas publik kita itu mendukung gitu kebijakan naturalisasi pemain ini. Tapi dari hasil survei ini kita juga bisa melihat dukungan ini apakah sudah firm atau tidak itu seperti menurut analisa saya itu sangat tergantung dengan isu prestasi tadi gitu loh. Jadi memang ini harus menjadi alarm bagi pengurus PSSI kita saat ini bahwa opini publik ini akan gampang shifting gitu loh. Begitu misalnya prestasi menurun ini isu kebijakan naturalisasi bisa menjadi bumerang seperti yang tadi Bung Akmal katakan gitu. Tapi bagaimanapun juga saya bukan pengamat sepak bola ya Bung Doni, tapi menurut saya ini harus momentum ini harus dijadikan momentum untuk pembenahan persepakbolaan di Indonesia secara keseluruhan itu, baik dari isu anti korupsinya, untuk isu bersih-bersih di dalam sepak bola itu sendiri, kemudian dari juga isu peningkatan kualitas gitu ya, maksudnya liga nasional kita gitu. Karena isu naturalisasi ini kan dengan mendatangkan pemain dari luar itu yang mereka kebanyakan bermain di liga luar itu secara tidak langsung juga meningkatkan kualitas permainan liga lokal dan juga timnas pemain di timnas kita gitu loh. Jadi menurut saya itu poin penting dari hasil survei yang kali ini, bagaimana ini bisa menjadi rujukan dan juga masukan berharga bagi pengambil kebijakan di kepengurusan PSSI kita periode ini gitu. Tapi Mas Kennedy ngikutin sepak bola dong ya, ngikutin timnas kita kan? Ya, kalau itu timnas saya selalu nonton ya. Dukung dong. Ya, pasti Mas. Ya udah nanti kita ngobrol lagi, tapi Anda bukan sebagai peneliti utama ya, tapi sebagai pengamat atau penikmat sepak bola. Oke dong. Ya. Iya, Mas. Baik, Mas Kennedy Muslim, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sampai jumpa, Mas. Thank you Bung Doni, Bung Akmal. Ya, demikian diskusi saya dengan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim. Saya masih lanjut dengan Bung Akmal Marhali. Soal tadi Jepang bagaimana, tapi kita rehat dulu ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.